Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Kabarnya baik-baik saja kan? Puji Tuhan. Saya mau bagikan satu renungan ya. Lukas pasal 12 ayat 16. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dan saya mau membaca dan kita bahas soal ini ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sebab itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak makanan, banyak barang, tertimbun dan untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, katanya ya, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ayat 20 menarik, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Menarik dalam cerita ini, bukan Tuhan Yesus nggak setuju atau berlawanan dengan orang kaya atau berlawanan dengan orang yang mengumpulkan harta tentunya. Tetapi menjadi menarik di ayatnya yang ke-21, kita harus menjadi kaya di hadapan Allah. Nah, menarik dalam cerita ini bahwa Tuhan Yesus mau dalam hidup saudara dan saya, kita bukan hanya mengumpulkan untuk dinikmati sendiri, tapi kita mengumpulkan juga itu untuk akhirnya kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita hasilkan. Kan firman Tuhan bilang, muliakanlah Tuhan Allahmu dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan Allahmu dengan tubuhmu. Jadi ternyata ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Memuliakan Allah hanya dengan tubuh saja itu baru satu bagian. Atau memuliakan Allah dengan harta saja itu baru satu bagian. Jadi kedua-duanya mesti sama-sama. Jadi kan ada orang gini, muliakan Allah dengan tubuh, nyanyi lompat-lompat tapi pelitnya. Atau ada orang yang kelihatan baik banget kayak malaikat gitu, ntar beri kepret-kepret orang gitu, tapi hidupnya berantakan, gak kudus dan sebagainya. Yang Tuhan mau adalah kedua-duanya. Tapi kita melihat saja kepada ayat yang ke-21, Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi kaya di hadapannya. Waktu orang lain bersungut dan kita tetap bersyukur, ini kita kaya nih. Hati kita limpah ucapan syukur. Dalam kondisi kayak gini kita masih punya alasan untuk memberi pada orang lain. Itu artinya kita tuh kaya tuh. Mentalitas kita nih mentalitas kaya gitu. Kita nggak takut dengan kemiskinan dan kelaparan. Pokoknya gini, kaya di hadapan Tuhan adalah segala sesuatu dalam tindakan kita yang menyangkali kedagingan kita, menyangkali ketakutan dan kekhawatiran manusiawi kita. Lalu kita belajar untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita bersyukur pada Tuhan dalam segala hal. Kita dalam situasi yang gak mungkin ada sukacita harusnya, tapi kita bertindak untuk bersukacita karena itu perintah Tuhan. Kita sedang menunjukkan bahwa saya kaya di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan soal materi, bukan soal banyak duit, bukan dolar ada berapa banyak, tetapi soal sikap hati, mentalitas kita, dan kerinduan kita untuk mempraktekkan firman. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi orang pribadi yang seperti Tuhan mau, yaitu kaya di hadapan Tuhan ini? Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang kita perhatikan dari semut di sini adalah lakunya, tingkah lakunya, sikapnya, perbuatannya, gaya hidupnya, kira-kira begitu. Dan jadilah bijak dengan itu. Pernah perhatikan semut, kalau dia menarik beras yang kecil, kalau dia sendiri jalan dan dia temukan beras gitu atau nasi yang kecil, dia akan bawa sendirian. Dan dia kuat bawanya. Tapi barang yang sama, nasi ukuran yang sama, kalau dia jalan berdua bertiga dan mereka menemukannya, mereka akan bawa sama-sama.
sikap sifat gotong royongnya tuh tinggi banget. Nah, saya pindah ke yang ayat lain. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ya, haleluya. Dari sini juga kita bisa belajar untuk jadi bijak. Jadi ternyata jadi bijak tuh rumus Alkitab nggak selalu kita belajar dari pengalaman hidup, jatuh bangun dulu baru oh iya, nggak juga. Belajar jadi bijak nggak harus dari orang yang bijaksana juga. Ternyata belajar dari semut bisa jadi bijak. Di musim corona ini, saudara mesti taruh di pikiran saudara adalah apa? Corona ini nggak akan selama-lamanya sampai Tuhan datang. Itu satu. Yang kedua, corona ini akan membuat ekonomi jadi lesu dan sebagainya. Tapi ini saatnya aku mau buktikan dalam diri aku, kalau Tuhan bisa pelihara Nabi Elia dengan burung gagak, hal yang sama saudara bisa alami. Singkat cerita gini, aku mau buktikan sama diriku bahwa di masa sulit aku tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Ini saatnya nih. Semut waktu dia di musim panas, dia bekerja semaksimal mungkin, kumpul makanan sebanyak-banyaknya. Di saat musim dingin, dia lagi berkurung di bawah tanah, kerjanya cuma makan, gak bisa cari makanan, kumpul makanan gak, makan aja. Tetap dengan pengharapan bahwa musim panas akan tiba, artinya aku bisa keluar lagi, kerja lagi. Ternyata semut juga punya gaya hidup yang berpengharapan. Kalau saudara bilang saudara anak Tuhan tapi kayak gini udah hilang harapan, belajar sama semut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang mulia, dan karena kami Tuhan mati, tapi dari firman ini kami diajari, kami diminta untuk belajar dari semut binatang yang kecil itu. Dan kami berdoa Tuhan Roh Kudus mampukan kami, supaya kami mulai membangun hidup kami menjadi, Tuhan menemukan kami, melihat kami bahwa kami adalah orang-orang yang kaya di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.